Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk menjelaskan laporan praktikum, analisa dan perancangan perangkat lunak tentang requirement struktur review. Kita di sini membawa tema yaitu e-commerce. Pertama-tama kita dari kelompok 10. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Fabian Nabiel dengan NIM 3411201077. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 3411201064. Saya Nafa Dan Sutiandi saya dengan Muhammad Hasbi 11201066. dan saya Hasbi dengan NIM 34112010. Saya Aubi Triganokta dengan NIM 3411201144. Oke, baik semuanya ke bawah, Ham. Oke, di sini studi struktur tentang websitenya. Yang pertama ada Shopee. Ke bawah. Ada fitur-fitur unggulan yang ada di Shopee, yaitu adalah ShopeeFeed. Apa itu ShopeeFeed? ShopeeFeed adalah penggunaan media sosial yang tinggi. Penggunaan media sosial yang tinggi di Asia Tenggara membuat Shopee memunculkan fitur feed. Fitur ini memungkinkan penjual dalam memasang iklan yang akan dipublikasikan kepada pembeli potensial Shopee Feed. Berfungsi seperti iklan yang membantu meningkatkan penjualan. Yang kedua ada Shopee Coin dan Shopee Pay. Fitur selanjutnya yang dimiliki Shopee adalah Shopee Coin dan Shopee Pay. Shopee Coin ini sering digunakan sebagai reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game. Sedangkan Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki Shopee, sama seperti uang yang ada di rekening. Shopee Pay bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay juga bisa dikirim dari dan ke rekening. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang uangnya memberikan diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay. Dengan Shopee Pay, pengguna juga bisa berbelanja dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada Shopee Game. Fitur unik ini yang dimiliki Shopee selanjutnya adalah fitur Shopee Game. Fitur ini hadir di Shopee belum lama ini dan menjadikan pengguna makin betah di Shopee. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari goyang Shopee, Shopee potong, Shopee goyang jari, Shopee poli, Shopee tanam, Shopee candy, Shopee lempar, dan terbaru adalah Shopee candy dan Shopee link. Ada banyak reward yang diberikan Shopee Game ini, mulai dari koin Shopee, beragam voucher, sampai hadiah-hadiah menarik seperti smartphone dan pengguna yang telah mencapai target yang ditentukan oleh Shopee. Selanjutnya, Ham. Silakan duduk selanjutnya, Muhammad Ilham. Selanjutnya itu ada Tokopedia. Fitur dari Tokopedia adalah fitur sort atau mengurutkan. Bisa digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga terendah, harga tertinggi. Hal ini mempermudah pengguna berbelanja sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Selain itu, menyortir pilihan harga, pengguna juga dapat menggunakan fitur sort untuk mencari produk dengan ulasan terbanyak. Hal ini bisa membantu mendapatkan informasi lebih dalam sebelum belanja atau produk yang dibutuhkan. Lalu ada fitur filter. Dengan menggunakan fitur filter, pembeli bisa memilih area lokasi penjual terdekat agar biaya pengiriman lebih murah. Selain itu, pembeli juga bisa mengatur batas harga minimum hingga maksimum sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Di sisi lain, fitur filter bisa membantu pembeli memilih toko yang menawarkan berbagai nilai tambah seperti cashback,
diskon harga grosir, hingga bebas ongkir yang bisa didapatkan dengan sangat mudah, yakni hanya dengan berbelanja 50.000. Lalu selanjutnya ada homepage banner. Supaya belanja online bisa lebih efisien, pengguna juga dapat mengecek berkala homepage banner di bagian paling atas platform Tokopedia untuk memperoleh penawaran terbaru setiap harinya. Lalu fitur selanjutnya adalah Tokopedia Play. Terintegrasi dengan Tokopedia, pengguna bisa menikmati pengalaman berbelanja langsung atau live shopping yang juga menghibur melalui Tokopedia Play. Selain menyediakan beragam konten kreatif, interaktif, dan informatif, masyarakat juga bisa mengikuti berbagai kuis untuk mendapatkan sederet diskon dan nilai tambah lainnya. Lalu fitur selanjutnya adalah Toko Member. Toko Member merupakan program loyalitas Tokopedia yang memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan berbagai mitra official store Tokopedia. Manfaat ini termasuk kupon cashback, bebas ongkir, dan lain sebagainya. Keuntungan tadi bisa dimanfaatkan pengguna untuk mendaftarkan diri menjadi member tanpa biaya tambahan. Pengguna bisa berbelanja dan mengumpulkan stempel dari sejumlah official store Tokopedia yang berpartisipasi dalam program Toko Member. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dapastiandi. Silakan Dapastiandi. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada fitur-fitur untuk Lazada ya. Di dalam fitur unik yang ada di Lazada ini yaitu terdapat brand untukmu, brand directory, tombol follow, Lazmall, murah nampol, dan brand mega offer. Oke, akan saya jelaskan satu-satu dari sini. Brand untukmu yaitu fitur Lazmall akan menampilkan rekomendasi brand akan produk yang sesuai dengan apa yang selama ini dicari konsumen ketika menggunakan aplikasi Lazada. Nah, brand directory ini adalah konsumen dapat mengakses dan menjelajahi directory lengkap dengan berbagai brand di seluruh kategori untuk menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah. Kemudian ada tombol follow. Tombol follow yaitu Lazmall kini hadir dengan tombol follow sehingga konsumen dapat mendapatkan informasi serta penawaran terkini untuk brand yang mereka sukai. Jadi ketika kita ingin mencari misalnya brand ternama ya tinggal kita cari saja brandnya itu terus kita klik follow untuk ya memudahkan kita berbelanja di tempat itu. Oke, selanjutnya ada Lazmall murah nampol, yaitu fitur yang menampilkan produk dengan penawaran harga terbaik dari brand di Lazmall yang disertakan dengan perbandingan informasi harga dari tempat lain. Kemudian terdapat juga brand mega offer, fitur yang khusus menampilkan brand yang sedang memiliki diskon ataupun promo menarik. Lanjut. Kemudian di sini juga Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Obit. Silakan Obit. Untuk selanjutnya adalah blibli.com. Fitur yang ada di blibli.com adalah click and collect, adalah fitur belanja yang memberikan pengalaman belanja online dan offline sekaligus dengan cara ambil pesan sendiri. Kamu dapat merasakan kemudahan belanja online di website Blibli Klik, namun tanpa perlu menunggu kurir mengantarkan pesanan ke alamat tujuan. Kamu dapat langsung ambil pesanan sendiri dengan mengunjungi toko pilihanmu. Kamu dapat menentukan sendiri waktu dan lokasi pengambilan pesanan sesuai dengan ketersediaan toko dan pilihanmu. Oke, terima kasih Obit. Oke, saya Muhammad Hasbi. Silakan Muhammad Hasbi. Ya, terima kasih kepada Saudara Fabian yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan fitur-fitur unik di Bukalapak ya. Salah satunya adalah travel. Produk lainnya yang bisa didapatkan pada Bukalapak adalah kategori travel atau tiket. Pada fitur travel, penggunaan bisa membeli beragam tiket secara online. Mulai dari tiket kereta api,
pesawat, serta bandara. Otomotif. Kategori otomotif yang ada di Bukalapak terbagi menjadi 3 fitur, yakni buka mobil ya. Fitur bagi calon pembeli mobil yang bisa memilih jenis mobil yang diminati dan akan dihubungkan pada dealer terdekat atau yang memenuhi persyaratan. Buka motor. Fitur bagi calon pembeli motor di mana calon pembeli bisa memilih jenis motor yang diinginkan. Pembeli harus mengkonfirmasi daerah asal terlebih dahulu agar bisa disesuaikan dengan layanan buka motor yang menjangkau daerah pembeli. Dan untuk yang selanjutnya ada buka jual mobil. Fitur bagi pengguna Bukalapak yang ingin menjual mobil yang dimilikinya pada pihak Bukalapak. Pengguna harus mengisi form penjualan mobil dan menunggu pihak Bukalapak mengkonfirmasi dan menginspeksi kondisi mobil yang hendak dijual. Pihak Bukalapak kemudian akan memberikan penawaran harga untuk mobil tersebut. Nah, mungkin itu fitur-fitur dari Bukalapak yang untuk otomotif. Nah, ini ada selanjutnya yaitu investasi. Untuk kamu yang tertarik berinvestasi, menyediakan beberapa fitur unggulan demi mempermudah calon investor. Yaitu buka emas. Sesuai namanya, ini bagi pengguna yang ingin atau nabung emas. Di sini pengguna bisa membuka tabungan emas di mana akan otomatis terisi setiap melakukan transaksi jual beli di Bukalapak. Emas juga bisa dibeli secara langsung atau dengan yang selanjutnya yaitu asuransi. Sesuai namanya, di sini pengguna Bukalapak bisa mendaftarkan diri pada produk asuransi kesehatan yang telah bekerja sama dengan pihak Bukalapak. Saat ini, buka asuransi dijalankan oleh Asuransi Allianz dengan premi mulai dari Rp atau rupiah 23.600 per bulan. Nah, untuk selanjutnya ada media online. Selain sebagai tempat bertransaksi, Bukalapak juga menyediakan fitur media online untuk mendapatkan beragam informasi. Mulai dari buka nonton, buka review, dan buka liputan. Dan untuk yang selanjutnya ada pinjaman. Ada beberapa fitur pinjaman Bukalapak tawarkan bagi penjual dan pembeli di lapaknya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama buka cicilan, buka pinjaman, dan buka modal. Nah, untuk buka cicilan, fitur bagi pembeli untuk berbelanja di Bukalapak secara cicilan. Fitur ini bekerja sama dengan penyedia pinjaman online yaitu Kredivo, Akulaku, dan Kredit Pintar. Nah, untuk selanjutnya ada buka pinjaman. Fitur bagi pembeli yang memerlukan pinjaman tunai atau cicilan barang hingga 10 juta rupiah. Ada cukup banyak rekanan Bukalapak yang menyediakan jasa pinjaman bagi pengguna Bukalapak. Dan poin yang ketiga yaitu buka modal. Fitur pinjaman modal usaha yang disediakan Bukalapak beserta rekannya bagi para pemilik lapak di Bukalapak. Perusahaan yang menjadi rekan dalam buka modal adalah Coinsworks, Modalku, dan Akseleran. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hasbi atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang requirement literatur review itu di YouTube.
Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pertama yaitu judulnya fitur toko online yang unik. Ada beberapa poin. Yang pertama, ada poin pertama yaitu logo. Agar orang-orang yang memakai aplikasi atau web dapat mengetahui logo login. Itu untuk mempermudahkan user membuat akun dan memudahkan user dalam melihat kembali riwayat pesanannya. Nyaman keluar di Zoom-na. Cek. Oke, mohon maaf ada gangguan. Poin ketiga, keranjang belanja. Oke, mungkin untuk Ilham, silakan share screen lagi. Mohon maaf teman-teman ada gangguan sinyal dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai keranjang belanja. Keranjang belanja agar mudah untuk menyimpan dan membeli produk dengan sekali klik. Yang keempat ada kontak support. Adalah sarana komunikasi user dengan admin apabila ada kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Yang kelima ada halaman produk terbaru. Biasanya user ingin selalu mengetahui barang-barang terbaru di suatu toko. Yang keenam ada foto dan video. Adalah sebuah survei yang menyebutkan bila 75% pengunjung e-commerce membeli karena melihat foto dan 80% membeli karena melihat video. Yang ketujuh, fitur memudahkan user untuk mencari barang yang diinginkan. Yang kedelapan ada halaman promo untuk memancing para user agar mau memakai aplikasi yang kita buat. 9. Wishlist. Fitur yang memudahkan user untuk menyimpan barang-barang yang sebelumnya sudah diincar. Di user tidak perlu repot-repot untuk mencari barang-barang itu lagi. Yang ke-10 ada review untuk meningkatkan rasa kepercayaan pembeli agar mereka menjadi lebih yakin. 11. Rekomendasi produk, yaitu menyarankan pembeli untuk membeli produk yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hasbi. Silakan Muhammad Hasbi. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Moderator. Mungkin untuk selanjutnya yaitu fitur Shopee. Fitur Shopee atau fitur seller mission, panduan untuk seller baru setelah membuat toko, dan di dalam ada misi dan bonus yang harus dilakukan. Oke. Hasbi, mungkin selanjutnya akan lanjutkan oleh Dapastiandi. Silakan Dapastiandi. Baik, akan saya lanjutkan kembali ya. Di sini terdapat halaman promo. Nah, apa sih halaman promo itu? Halaman promo itu isinya untuk memancing para user agar mau memakai aplikasi yang kita buat. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada wishlist. Wishlist ini merupakan fitur yang memudahkan user untuk menyimpan barang-barang yang sebelumnya sudah diincar. Jadi, user tidak perlu repot-repot untuk cari. Mohon maaf teman-teman, ada kendala jaringan ya. Baik, siap. Oke, sudah muncul lagi share screen-nya ya teman-teman.
Silakan dilanjutkan, Dapat Stiandi. Tolong halamannya. Oke, di sini melanjutkan yang tadi ya. Di sini ada toko online sederhana dengan fitur WhatsApp Commerce. Oke. Pertama, fitur welcomes, yakni order produk langsung ke WhatsApp dan otomatis sudah termasuk hitungan ongkir dan juga produk kedua orderan kamu juga otomatis tercatat di sistem, jadi bisa tahu berapa penjualan setiap bulannya. Ketiga, dengan toko online ini kamu bisa dapat kontak WhatsApp customer yang tertarget. Keempat, tidak perlu lagi hosting. Karena itu sebentar menyediakannya secara gratis. Kelima, gratis domain.com agar toko online kamu terlihat lebih profesional. Kemudian keenam, terintegrasi dengan Facebook Pixel. Kamu dapat mengumpulkan data pelanggan dengan ini. Ketujuh, custom mode pembayaran di toko online ini juga tersedia. Rekening pribadi dan juga virtual account. Dan yang terakhir, banyak pilihan jasa pengiriman yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp Commerce yang ada di toko online ini. Oke, di dalam tampilan dari demo toko online yang terdapat di video YouTube itu ada situs pintar. Dilihat dari relnya, ini adalah subdomain dari situs pintar. Kita bisa menggunakan domain kita sendiri, misalkan nama toko kita adalah olahan ikan. Nah, kalian bisa menggunakan domain olahanikan.com. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari toko online yang ada di situs pintar. Nah, jadi kita masih bisa untuk mengganti tema atau warna sesuai dengan selera kita. Nah, informasi mengenai toko, mengenai metode pembayaran, jasa ekspedisi yang digunakan nanti juga bisa ditambahkan di bawah ini. Nah, di bagian sini sudah terdapat header yang bisa kita gunakan untuk mencantumkan promosi. Apa yang sedang berlaku di toko kita, dan ini adalah chat ya. Di sini nanti ada fitur seperti abandon chatnya, jadi si pembeli kalau misalnya dia sudah order tapi belum bayar, ketika dia buka lagi nanti di sini dia akan melihat bahwasanya ada pesanan yang belum dia bayar. Jadi akan meningkatkan konversi penjualan juga. Ya. Oke, terima kasih. Dapat Stiandi sudah menjelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Silakan Muhammad Ilham. Terus selanjutnya cara mengaktifkan fitur toko online di IndoTrading. Marketplace nomor 1 di Indonesia yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam skala bisnis untuk produk maupun jasa. Namun selain melakukan transaksi di IndoTrading juga melakukan transaksi berskala B2C melalui fitur toko online. B2C adalah transaksi jual beli antar pelaku bisnis kepada customer perorangan dalam masih kecil. Yang membedakan antar fitur toko online antar pelaku bisnis kepada customer perorangan dalam masih kecil yang membedakan antar fitur toko online dan 2B di IndoTrading adalah ketika kita berbelanja melalui toko online, kita bisa meletakkan belajar kita di keranjang. Yang kedua, transaksi dilakukan dalam skala kecil atau retail. Dan yang terakhir, produk yang ditampilkan oleh seller adalah produk yang siap untuk dibeli. Oke. Mungkin terima kasih Ilham
sudah menjelaskan. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Obit. Silakan Obit. Untuk yang terakhir ini adalah fitur Shopee Affiliate Program. Fitur ini adalah fitur yang dikhususkan untuk mempromosikan produk-produk di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Obit. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan requirement literature review tentang buku. Kata Sam. Oke. Mungkin yang pertama akan dibacakan oleh saya.